Pernah nggak kebayang satu keputusan kecil bisa nyelamatin banyak orang, tapi malah nyeret hidup kita ke dalam neraka konspirasi? Diceritakan seorang pemuda bernama Peter yang sedang menaiki kereta api. Saat duduk di dalam gerbong, ia melihat seorang ibu dan anak kecil yang tidak mendapat tempat duduk. Karena merasa kasihan, Peter mempersilahkan mereka duduk di kursinya. Tak lama kemudian, Peter tanpa sengaja melihat seorang pria mencurigakan menaruh sebuah tas di bawah bangku penumpang, lalu pergi dengan terburu-buru. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi, Peter mencoba mengecek isi tas tersebut. Dan ternyata isi tas itu adalah bom. Dengan cepat, Peter menekan tombol darurat untuk menghentikan kereta yang baru saja jalan. Disinilah terungkap bahwa Peter ini adalah seorang anggota FBI. Ia berusaha menenangkan para penumpang. Meskipun kenyataannya suasana tetap panik, Peter segera membawa ibu dan anak tadi menjauh dari gerbong. Namun sangat disayangkan, tepat satu langkah sebelum keluar, bom tersebut meledak. Untungnya mereka selamat. Gerbong bernomor 2781 hancur akibat ledakan. Saat para korban dievakuasi, Peter kembali melihat pria yang sebelumnya menaruh tas bom. Karena tidak membawa senjata, Peter tetap nekat mengejar hingga ke sebuah gang sepi. Di saat Peter sedang mencari-cari, pria tersebut tiba-tiba menyerangnya. Mereka pun terlibat perkelahian. Tak ingin tertangkap dan dipenjara, pria bom itu kembali melarikan diri. Peter mengejarnya sampai ke jalan raya. Namun naas, sebuah mobil melaju kencang dan menabrak Peter. Akibat kejadian itu, pelaku bom berhasil lolos dan Peter kembali gagal menangkapnya. Cerita pindah ke dua wanita yang sedang bersiap menggelar sebuah acara tentang keamanan cyber security. Salah satu wanita tersebut bernama Rose, sementara satunya belum diketahui namanya. Waktu pun berlalu dengan cepat. Tak terasa 1 tahun telah terlewatkan sejak kejadian pengeboman di kereta api. Kini terlihat Peter kembali bekerja di Gedung Putih sebagai anggota FBI sekaligus agen rahasia yang tergabung dengan unit bernama Nick Action. Di sana Peter menemui penanggung jawabnya yang bernama Var, yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Peter ditegur karena tidak mampu mengontrol emosinya saat diwawancara wartawan. Hingga videonya FYP. Var mengingatkan agar Peter lebih mengendalikan diri, agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Setelah mendapat teguran, Peter bergegas menuju ruangannya. Namun di tengah jalan, ia bertemu agen lain bernama Ben. Tak lama habis itu, Peter juga diperingatkan oleh agen berpangkat lebih tinggi yang bernama Hawkins. Hawkins menanyakan kasus apa yang sedang ditangani Peter. Dengan sikap meremehkan dan nada menyindir, Hawkins memperingatkan bahwa kasus tersebut terlalu berat. Ia bahkan meragukan kemampuan Peter untuk mengungkap jaringan terorisme yang lagi FYP. Peter memilih tidak menghiraukannya. Ia langsung masuk ke ruangannya dan kembali bekerja. Shot pun berpindah, kali ini ke dalam hutan, tepatnya di villa keluarga Rose. Rose sedang kedatangan paman dan bibinya yang bernama Henry dan Emma. Di sana Rose menceritakan pekerjaannya sebagai ahli cyber security yang sedang mengalami kendala karena beberapa data penting berhasil diretas oleh orang misterius. Henry dan Emma berusaha menenangkan Rose dan menyemangatinya. Saat malam tiba, Peter masih sibuk bekerja, sementara Rose sudah tidur pulas. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dua orang misterius terlihat mendekati villa keluarga Rose. Rose pun terbangun karena mendengar keributan di luar. Tanpa sengaja ia mendengar percakapan pamannya dan bibinya, dan baru mengetahui bahwa Henry dan Emma ternyata adalah agen rahasia FBI.
but someone is out. Go to the finer's house down the hill. What's happening? Why do you have... Ross merasa kebingungan dan terkejut. Sementara itu, Henry dan Emma menyadari bahwa ada orang yang ingin membunuh mereka. Mereka menyuruh Ross segera pergi ke bawah bukit untuk menghubungi Nick Action karena listrik di villa telah terputus. Ross pun terpaksa pergi demi menyelamatkan diri. Sementara itu, Henry dan Emma berusaha menghadapi dua orang misterius tersebut. Namun keadaannya tidak berpihak kepada mereka. Henry tewas tanpa sempat memberi perlawanan. Sedangkan Emma sempat melawan, namun akhirnya ikut tewas bersama suaminya menuju ke isekai. Saat melarikan diri melalui pintu belakang, Ross sempat melihat salah satu pembunuh paman dan bibinya. Karena ketahuan, Ross langsung lari menuju rumah di bawah bukit. Dalam keadaan panik, Ross segera menelpon Nick Action. Panggilan itu ternyata diterima langsung oleh Peter. Ross menjelaskan bahwa paman dan bibinya berada dalam bahaya. Awalnya Peter agak ragu karena penjelasan Ross begitu belibet dan susah dicerna. Untungnya Peter adalah pria baik hati dan suka menolong. Habis itu Peter segera menghubungi polisi setempat dan mengarahkan Ross agar tetap bersembunyi. Saat para penjahat tersebut mencarinya, Peter menenangkan Ross dan menyuruhnya bersembunyi di lantai atas. Peter juga mengarahkan Ross untuk mengecoh mereka dengan mengunci salah satu kamar mandi agar bisa mengulur waktu. Rencananya berjalan sesuai prediksi. Meski penjahatnya masih mondar-mandir mencari Ross, tetapi Peter tetap setia menguatkan Ross agar tidak panik karena bantuan akan segera datang. Ross semakin panik tuh. Peter terus menguatkan lewat sambungan telepon. Hingga akhirnya... It's okay, you're safe now. Suara yang terdengar bukan lagi penjahat, melainkan polisi yang dikirim oleh Peter. Di sisi lain, Var memerintahkan Peter untuk segera menjemput Ross, karena Ross akan berada dalam bahaya jika jatuh di tangan orang yang salah. Kembali ke lokasi kejadian, Ross bertemu dengan Hawkins. Hawkins memberitahu bahwa paman dan bibi Ross telah meninggal dunia. Tak lama kemudian, Peter datang ke sana atas perintah langsung dari Par dan membawa Ross pergi dari tempat itu. I'm gonna take you away from all this, alright? Di dalam mobil, Ross menanyakan siapa sebenarnya paman dan bibinya. Namun Peter hanya menjawab bahwa ia tidak tahu dan ia dilarang membocorkan data agen rahasia. Apakah Ross akan terlibat konflik besar bersama Peter untuk melawan kejahatan yang lebih besar, ataukah akan bungkam dan menerima apa adanya? Sampailah mereka di apartemen Peter. Di sana Peter menyuruh Ross ganti baju dengan pakaian milik mantan pacarnya Peter dulu. Hal ini dilakukan karena keesokan harinya Ross akan diinterogasi dan dimintai kesaksian oleh para petinggi FBI. Peter juga menyita ponsel milik Ross agar tidak dilacak. Selain itu, ia memasang kamera tersembunyi di apartemennya karena mereka berencana segera pergi dari tempat tersebut. Dikarenakan ya sangat berbahaya jika menetap terlalu lama. Namun saat baru saja keluar dari gedung apartemen, secara tak terduga mereka mendapat serangan dari dua orang tak dikenal. Peter berhasil melumpuhkan kedua orang tersebut dan menyita kartu identitas milik mereka. Last year you tried to... Give her your fucking wallets. Come on. Give him the wallets back after that. Setelah kejadian itu, Peter segera menghubungi Var dan memberitahu bahwa dirinya baru saja diserang. Peter meminta agar kedua berandalan tersebut segera diinterogasi di apartemennya.
Beberapa menit kemudian, Peter dan Rose menyadari bahwa mereka kembali diikuti oleh penjahat yang sebelumnya menyerang vilanya Rose. Peter langsung menghubungi rekan-rekannya di Nick Action untuk meminta bantuan. Tiba-tiba, para penjahat mulai menembaki Peter dan Rose. Peter pun membalas tembakan. Situasi berubah menjadi kejar-kejaran yang sangat berbahaya. Beruntungnya mereka berhasil lolos dari kejaran para penjahat. Peter kemudian membawa Rose ke rumah temannya untuk sementara waktu bersembunyi. Di sana Rose mulai penasaran. Ia bertanya siapa sebenarnya Peter dan apa itu Nick Action. Peter pun menjelaskan bahwa Nick Action adalah unit rahasia yang bertugas menerima panggilan darurat dari agen lain yang membutuhkan bantuan di malam hari. Rose masih mendesak dan menanyakan apakah itu berarti Peter adalah seorang mata-mata. Peter mengelak dan menyeru Rose untuk beristirahat terlebih dahulu. And I route the call. An uncle, and now they're trying to kill me. It's a counterintelligence program. Saat berjaga malam, Peter memantau apartemennya. Melalui kamera dari ponselnya, ia melihat dua orang mencurigakan datang ke apartemennya. Peter segera melaporkan hal itu ke VAR dan meminta agar apartemennya diperiksa. VAR pun mengirim anak buahnya ke lokasi. Namun saat diperiksa, apartemennya Peter sudah kosong dan tidak ditemukan siapapun. Sebelum mengakhiri pemantauan, Peter sempat mengambil tangkapan layar salah satu penjahat yang terlihat memakai cincin emas. Keesokan paginya, Peter dan Rose tiba di sebuah gedung pertemuan. Peter segera memperkenalkan Rose kepada VAR. Tak lama setelah itu, proses interogasi pun dimulai. Namun sejak awal, Hawkins terlihat tidak menyukai kehadiran Peter. Dengan sikap dingin, Hawkins meminta Peter untuk keluar dari ruangan dan meninggalkan Rose sendirian dalam interogasi. Setelah itu Rose menemui Peter. Secara singkat, ia mengatakan bahwa di dalam gedung putih terdapat seorang pengkhianat. Rose berharap Peter bukan bagian dari orang-orang tersebut. Rose juga menegaskan bahwa ia tidak akan berbicara jujur dalam interogasi ini karena merasa tidak aman. Sementara itu, cerita berpindah ke sebuah rumah sederhana milik seorang ibu-ibu yang kita sebut saja Bu Surti. Bu Surti ini melihat sepasang suami istri berdiri di depan rumahnya. Merasa penasaran, ia pun menghampiri mereka. Sekilas wajah pria tersebut terasa familiar ya guys. Namun Bu Surti menganggap itu hanya perasaannya saja. Tanpa rasa curiga dan tanpa mengetahui siapa sebenarnya pasangan tersebut, Bu Surti mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Wanita itu mengatakan bahwa rumah tersebut dulunya adalah milik neneknya, sebelum akhirnya dijual kepada Bu Surti. Namun secara mengejutkan, pria itu tiba-tiba mencekik Bu Surti menggunakan kawat besi. Di saat itulah terungkap pria tersebut adalah salah satu orang yang membunuh paman dan bibi Rose. Artinya wanita yang bersamanya pun bukan orang biasa, melainkan bagian dari kelompok penjahat yang sama. Entah apa tujuan mereka sebenarnya, namun satu hal yang pasti, semua ini cepat atau lambat akan terungkap. Setelah itu berlanjut pada saat 1 tahun lalu, ketika Rose masih bekerja di bagian cyber security. Pada saat itu, ada pencurian data. Si pencuri meminta tebusan 7,2 juta dolar untuk menebus datanya. Tapi Rose kenal dengan pencurinya. Dia bernama Adam. Kita kembali ke masa sekarang. Rose sedang menjalani interogasi bersama Hawkins dan VAR. Dalam sesi interogasi itu, Rose memilih untuk berbohong. Ia teringat pesan dari paman dan bibinya bahwa di dalam gedung putih terdapat seorang pengkhianat yang berniat memberontak terhadap negara. Kebohongan Rose terlihat jelas. Hal itu membuat Hawkins emosi dan mulai menekan Rose dengan nada tinggi. Merasa terintimidasi, Rose pun membalas dengan kemarahannya. Situasi menjadi semakin panas.
Melihat perdebatan itu, VAR segera turun tangan untuk menengahi. VAR mengingatkan bahwa Ross adalah satu-satunya saksi hidup yang melihat langsung pembunuh agen Harry dan Emma. Namun Ross sudah terlanjur muak dengan sikap Hawkins. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan ruangan interogasi. Di luar ruangan, Peter yang menunggu langsung menghampiri Ross dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bukannya menjelaskan, Hawkins juga kembali marah dan menuduh Peter meragukan kredibilitasnya sebagai agen FBI yang sudah menjabat selama 30 tahun. Tak lama kemudian Ross muncul kembali dan dengan tegas mengatakan bahwa Hawkins adalah orang yang tidak kompeten menurut Ross. Apa yang ia alami tadi bukanlah sesi tanya jawab, melainkan bentuk intimidasi. Setelah mengatakan itu, Ross kembali pergi. Peter pun menyusul keluar gedung. Not have the training. Protection until it's safe to go home. We'll take you to the Ramborn Hotel where you'll... Unless you're planning to arrest me, it's gonna have to. No. We have a car outside with... I'll just escort her. Di luar, Peter bertanya dengan jujur, apakah saat sesi interogasi tadi Ross memang berbohong? Ross mengangguk dan mengakui hal tersebut. Ia takut jika berkata jujur, dirinya justru malah akan dibunuh oleh pengkhianat yang masih bersembunyi di dalam gedung putih. Point, but someone in the White Behind this, no, I can ID one of the killers. How safe do you think? Waktu pun bergeser singkat. Ross kini berada di sebuah kamar hotel yang telah disiapkan oleh pihak gedung putih. Peter meyakinkan Ross bahwa ia akan aman di sana karena hotel tersebut dijaga oleh agen rahasia. Sementara itu, Peter harus pergi karena ada tugas lain yang harus diselesaikan. Dengan berat hati meninggalkan Ross, Peter sempat meminta resepsionis hotel untuk memberikan sebuah buku kepada Ross. Cerita pindah kedua penjahat yang kita sebut saja Baron dan Mia. Mereka terlihat sedang dikejar polisi, kemungkinan karena melanggar lalu lintas. Sementara itu di gedung putih, Peter menemui VAR dan melaporkan bahwa Ross dalam keadaan aman. Tak lama kemudian, para petinggi FBI berkumpul untuk membahas kematian agen Harry dan Emma. Dalam rapat tersebut, Hawkins dimintai penjelasan terkait hasil investigasinya di TKP. Namun ia mengaku tidak menemukan petunjuk apapun. Hawkins justru terkesan menyudutkan Ross sebagai satu-satunya orang yang selamat. Back at the girl and see what she call night action means they were working something off. Washington Post reporter, don't spin me. Well, maybe someone changed the rules. Saat ditanya soal CCTV, Hawkins menjawab tidak ada kamera CCTV di lokasi itu. Jawaban itu membuat beberapa petinggi FBI mulai curiga, seolah Hawkins sedang menutupi sesuatu. VAR kemudian menutup rapat dan memerintahkan semua kembali bekerja, kecuali Peter. Secara khusus, VAR meminta Peter menyelidiki laporan-laporan lama yang pernah ditangani oleh Hawkins. Dengan izin dan restu VAR, Peter mulai mencari petunjuk terkait pembunuhan Harry dan Emma. Done everything I've asked in night action. Okay, what do you want me to look for? We're wading into very murky waters. The last 12 months. Peter menemui rekan kerjanya yang diminta menelusuri tangkapan layar cincin emas milik penjahat yang pernah menyusup ke apartemennya. Namun hasilnya masih nihil. Merasa kecewa, Peter kembali ke ruangannya. Tak lama kemudian, VAR menelpon Peter. Peter pun menanyakan, apakah VAR mengetahui bahwa Hawkins dulu pernah menjadi mentor Harry dan Emma. VAR mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Peter lalu meminta VAR untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Hawkins. What, he didn't tell you he knew them? No. His initials on some old sign. Under intelligence before his promotion, but Sure. She's going back years. I'm on my desk in the morning. Tak lama setelah itu, Peter menerima panggilan dari Ross. Yes. I can't sleep and... Cerita kembali ke Baron dan Mia. Mia membuka tas yang mereka curi sebelumnya, dan di dalamnya terdapat sebuah boneka yang ternyata berisi kamera tersembunyi. Meski belum jelas untuk apa, tapi tak lama kemudian Baron menerima telepon dari atasannya yang kita sebut saja Samsul. Samsul hanyalah perantara karena masih ada otak besar di atasnya yang belum diketahui namanya.
Perintahnya jelas. Saksi yang mengetahui semua kejadian, yaitu Ross, harus segera dibereskan. Samsul bahkan memberi lokasi tempat Ross berada. Pertanyaannya, apakah Samsul adalah anggota Departemen Gedung Putih? Kembali ke Peter yang sedang menelpon Ross. Ross merasa kesepian dan percakapan mereka berubah menjadi lebih santai. Seperti anak SMA yang sedang PDKT. Peter menceritakan bahwa dulu ia tidak pernah bercita-cita menjadi agen FBI dan justru ingin menjadi pemain basket. Sementara itu, Ross menceritakan bahwa ia pernah memiliki usaha sendiri, namun bangkrut karena dikhianati temannya. Ross lalu mengajak Peter untuk pergi berkencan keesokan harinya, karena merasa Peter adalah satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini. Bede guys, begitulah cerita. I'm nervous because they didn't let me out of my room. Keesokan harinya, Far baru tiba di kantor dan diberitahu asistennya bahwa ada seorang yang tidur di sana. Ternyata itu adalah Peter. Peter kemudian melaporkan temuannya terkait data lama tentang Hawkins. Setelah itu, Peter berpamitan untuk menemui Ross, sang pujaan hati. Sesampainya di hotel, Peter bertanya kepada resepsionis, di mana agen-agen yang seharusnya menjaga Ross. Namun resepsionis tidak mengetahuinya. Tiba-tiba listrik hotel padam. Merasa ada yang tidak beres, Peter segera menuju kamar Ross untuk memastikan keadaannya. Untungnya Ross masih dalam keadaan yang aman dan Peter langsung mengajaknya pergi. Tak lama kemudian, seorang petugas cleaning service mendatangi kamar Ross. Namun ternyata itu adalah Mia yang sedang menyamar. Saat Peter dan Ross kabur melalui pintu belakang, mereka justru bertemu dengan Baron. Dan baku tembak pun tak terhindarkan. Dengan nekat mereka melompat dari lantai 2 demi menyelamatkan diri. Peter terjatuh lebih dulu, disusul oleh Ross. Meski berbahaya, mereka berhasil lolos. Peter lalu ngajak Ross bersembunyi di sebuah toko baju sekaligus membeli pakaian baru. Di sana Ross diam-diam mengambil ponsel seseorang untuk menghubungi Far dan menanyakan mengapa mereka masih terus dibuntuti serta mengapa tidak ada penjaga di hotel. Tak lama kemudian Mia datang ke toko tersebut. Saat ditanya pegawai toko, Mia mengaku sedang mencari temannya lalu segera pergi. Sementara itu Peter meluapkan emosinya kepada Far karena mereka hampir terbunuh. Far mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena pengamanan hotel ditangani oleh Hawkins. Far lalu memerintahkan Ben dan rekannya yang bernama Nathan untuk melacak keberadaan Hawkins yang sudah tidak bisa dihubungi. Far menawarkan untuk menjemput Peter dan Ross, namun Peter menolak. Ia menegaskan bahwa selama dalang utama belum ditemukan, ia tidak akan kembali. Yang terpenting bagi Peter saat ini adalah Ross tetap aman. Waduh guys, begitulah si Peter. You will send someone to pick you both up. Hawkins' office doesn't know where he is. I can't reach until you can get this shit under control. I have no. Setelah panggilan telepon itu, Ross mengajak Peter untuk mencari petunjuk tentang pembunuhan paman dan bibinya. Mereka pun kembali ke villa tempat kejadian. Di sana, Ross melihat bekas darah yang masih tertinggal di karpet. Dengan nada sedih, Ross bertanya kepada Peter berapa kali para penjahat menembakkan senjata ke paman dan bibinya. Peter menjawab bahwa ada 6 kali tembakan. Mendengar itu, Ross diam dan kembali teringat kejadian tragis tersebut. Capek ah. Lanjut. Tak lama kemudian Ross mencoba mengingat-ingat sesuatu dan bertanya kepada Peter apakah ia pernah mendengar tentang Osprey. Apakah itu nama orang, kata sandi, ataukah sebuah benda? Namun Peter mengaku tidak tahu apapun tentang Osprey.
Saat mereka terus mencari petunjuk, Peter mengingatkan bahwa kemungkinan besar villa ini sudah diperiksa oleh para FBI. Ross selalu ingat percakapan pamannya dulu tentang sering mengendarai mobil ke arah hutan. Hard drive. Drive in the woods? What the hell does that mean? I don't know. Okay, grab some clothes. Ia juga ingat bahwa pamannya pernah membangun sebuah gubuk di sana. Tanpa membuang waktu, mereka memutuskan untuk mengeceknya. Some shoes, maybe? Hey, bro, hold. Di sisi lain, sekilas terlihat Hawkins menemui Samsul. Entah apa itu, pasti itu adalah hal jahat. Singkat waktu, Peter dan Ross tiba di gubuk yang dimaksud. Mereka segera mencari petunjuk di dalamnya. And Emma like things neat. Sementara itu, cerita pindah ke Baron dan Mia. Mia terlihat kesal karena mereka gagal menjalankan misi. Baron mencoba menenangkannya dengan sikap santai, seolah semua masih bisa dikendalikan. Di tengah suasana itu, mereka malah berkiu-kiu cukur-rukuk. Use your hand the way I like it. Try to fuck me. Tak lama Samsul kembali menelpon dan memberikan perintah baru. Tapi Samsul nggak tahu kalau Mia dan Baron lagi enak berkiu-kiu cukur-rukuk. Kembali ke Peter dan Ross yang terus menyusuri gubuk tersebut hingga akhirnya Peter tanpa sengaja menemukan sebuah harddisk tersembunyi di dalam tembok. Ross segera mencoba memeriksa isinya. Namun harddisk tersebut memiliki sistem keamanan tingkat tinggi, membuat Ross kesal karena tidak bisa membukanya. Huh? My tools. Tak lama kemudian Peter mulai menyadari sesuatu. Ia teringat bahwa nama file harddisk itu berkaitan dengan tragedi pengeboman kereta api 1 tahun lalu. Peter ingat betul nomor gerbongnya yaitu 2781. Menyadari hal itu, Peter langsung berniat menghubungi VAR. Namun Ross melarangnya dan meminta agar Peter tidak menelpon siapapun. Meski begitu, Peter tetap bersikeras. VAR pun mengangkat telepon tersebut. Peter segera menjelaskan bahwa dirinya dan Ross menemukan bukti bahwa paman dan bibi Ross ternyata sedang menyelidiki kasus pengeboman 1 tahun lalu. Di saat yang sama, VAR memberikan kabar mengejutkan. Hawkins ditemukan tewas, dibunuh oleh orang misterius. VAR menduga kuat bahwa Hawkins juga terlibat dalam kasus pengeboman tersebut. Kini pertanyaannya, siapa sebenarnya dalang dibalik semua kekacauan ini? Dan mampukah Peter dan Ross mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi? She tracks the call and sends someone here after. This is night action. I have Peter. Get into it. It's encrypted. But It's not safe for you and Rose out there. Murdered. did you ever figure out who pulled her protection detail? Sayangnya, film bersambung dulu dan akan dilanjut di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saya lebih semangat lagi. Oke, saya harus mewakili diri saya sendiri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.